Yesen kembali lagi dengan cerita barunya. Video ini adalah bantuan teknologi AI dalam suaranya untuk mempermudah pekerjaan. Pertempuran itu begitu tragis sehingga seluruh langit dan bumi berubah menjadi merah darah, dan bahkan udara pun dipenuhi kabut darah, sungai darah yang nyata dan gunung tulang. Melihat seluruh situasi, Aula Haus Darah benar-benar kalah. Di langit timur, lelaki tua berjubah darah itu telah dipukuli oleh Song Jiang sampai-sampai dia bersimbah darah dan tulang dan tidak memiliki kekuatan untuk berbalik. Di kehampaan barat, salju debu merah juga sangat kuat. Salah satu murid favorit debu merah, kekuatannya tidak sesederhana kata-kata, setiap kali dia menyerang, itu adalah kemampuan ilahi terlarang yang kuat, mengalahkan wanita tua Reyot sampai-sampai menodai kehampaan dengan darah. Malam langit selatan, yang terkuat dari Yan Huang, menekan setengah dari aula haus darah ke kekosongan itu, sebuah tren penghancuran. Di langit utara, jurusan manusia kuning, menghancurkan setengah dari aula haus darah yang tersisa, tanpa sedikit pun kesempatan untuk kembali. Di bawah langit, selain teriakan dan pembunuhan, ada suara seperti itu. Itu adalah pertempuran tanpa ketegangan, dan aula haus darah telah berada di pihak yang kalah sejak awal. Saat malam semakin gelap, langit dan bumi ditutupi selubung darah, dan hanya ada sedikit petarung terkuat aula haus darah yang tersisa. Yesen menyerang lagi, dan dengan satu pukulan, dia meledakkan Empyrean Realm yang setengah mati di aula haus darah. Dia juga berlumuran darah, dan darah itu berasal dari aula haus darah dan juga darahnya sendiri. Baru saja, dia telah menumpahkan darah seorang pembangkit tenaga listrik Empyrean Ninsky dan menderita sejumlah besar luka berat, tapi untungnya, dia adalah pemenangnya. Setelah melihat sekeliling dan melihat bahwa orang-orang terkuat dari aula haus darah telah menderita korban, Yesen langsung pergi untuk membunuh Song Jiang ke arah itu. Kamu pergi duluan, aku tidak akan pergi. Dia tidak seperti binatang buas Yesen, dia tidak memiliki kekuatan pertempuran yang kuat. Berkonsentrasilah untuk mengumpulkan harta karun itu. Yesen dengan santai membalas kalimat, seperti surai ilahi, sangat cepat. Tujuannya jelas, itu adalah daging dari lelaki tua berjubah darah itu adalah alam semu surgawi. Jika ini diberkahi dengan kekuatan segel mantra, itu adalah jenderal kematian dunia bawah yin yang sejati dan menakutkan. Boom, puff. Saat Yesen menghilang keluar angkasa untuk membunuh, lelaki tua berjubah darah itu sudah dihancurkan ke dalam kehampaan oleh telapak tangan Song Jiang, menghancurkan gunung besar berkeping-keping. Segera, pria tua berjubah darah itu tersandung keluar dari bebatuan yang hancur, wajahnya berlumuran darah dan tidak berdaging, matanya dipenuhi dengan kengerian, bentuknya meneteskan darah dan tulang, seperti hantu jahat. Song Jiang, kau memaksaku melakukan ini. Orang tua berjubah darah itu meraung marah dan mengarahkan jari ke alisnya. Segera, segel darah termanifestasi di alisnya, dan semua esensinya meledak menjadi api. Auranya naik sampai ke atas untuk mengejar Song Jiang, seolah-olah dia telah menggunakan beberapa teknik rahasia yang kuat untuk ditukar dengan kekuatan pertempuran yang kuat. Dentang, saat dia mengumpulkan dan memadatkan kiyuannya, pedang pembunuh berwarna merah tiba-tiba menusuk dari luar angkasa. Mungkin karena dia terlalu fokus untuk melawan Song Jiang, lelaki tua berjubah darah itu jelas tidak mengantisipasi bahwa seseorang akan menyerangnya pada saat ini. Jarak yang begitu dekat, pukulan mematikan yang begitu keras, serangan yang begitu tiba-tiba, bahkan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia harus tahu bahwa teknik terlarang yang dia gunakan belum sepenuhnya dijalankan. Menggabungkan banyak faktor, lelaki tua berjubah darah itu dipukul di tempat dan seluruh kepalanya ditembus oleh pedang Yesen, otak dan jiwanya runtuh pada saat yang bersamaan. Bahkan Song Jiang tidak pernah membayangkan bahwa orang yang kuat di alam Paragon akan terbunuh oleh pedang Yesen. Mungkin, orang tua berjubah darah itu tidak percaya sampai hari terakhirnya bahwa dia telah mati dengan cara yang konyol, bahwa dia telah dibunuh oleh alam kekosongan roh. Pemandangan seperti itu sangat mengejutkan. Orang kuat kuning manusia dan orang kuat kuning Yan yang datang untuk membunuhnya juga melihat pemandangan seperti itu dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Alam surga semu, hanya begitu saja, dia terbunuh. Para pembangkit tenaga listrik manusia kuning, masing-masing dengan mulut terbuka.
Teguk, orang-orang kuat Yan Huang juga menelan satu demi satu, Tuan Suci juga. Terlalu menggantung juga. Salju debu merah melangkah ke udara dan melihat pemandangan ini, matanya yang indah juga dipenuhi dengan keheranan saat dia bergumam. Untuk memusnahkan dua alam paragon dalam satu hari, rekor pertempuranmu telah mencetak rekor baru untuk Tuan. Di bumi, Ye Shen menyemburkan seteguk darah segar dan terhuyung-huyung di tempatnya, hampir jatuh. Di bawah kakinya adalah mayat lelaki tua berjubah darah, dan yang samar-samar terlihat adalah mata lelaki tua berjubah darah itu masih memiliki tatapan yang sulit dipercaya. Memang benar, dia telah mati dalam ketidakpercayaan. Senior, mayatnya, bisakah Anda memberikannya kepada saya? Melihat Zhong Jiang berjalan ke arahnya, Ye Shen menyeringai. Dia dibunuh olehmu, lakukan sesukamu. Zhong Jiang tertawa lepas, setelah melihat bakat dan kehebatan pertempuran Ye Shen. Sebagai generasi yang lebih tua dari Yan Huang, dia juga sangat lega, karena dia telah melihat harapan penyatuan Yan Huang. Terima kasih banyak, senior. Ye Shen tersenyum panas dan mengumpulkan mayat lelaki tua berjubah darah itu dengan jentikan tangannya, setelah memutuskan untuk menemukan waktu untuk menyempurnakannya menjadi jenderal kematian dunia bawah Yin. Dewa suci itu perkasa, aku tidak tahu siapa yang melolong. Teriakan pertama terdengar, dan itu menyebabkan reaksi berantai. Suara-suara itu naik dan turun dari satu ke yang lain, secara bertahap membentuk gelombang pasang. Tidak hanya orang-orang Yan Huang, tetapi juga orang-orang yang kuat dari Human Huang. Teriakan dan teriakan mengguncang langit dan bumi. Suara-suara seperti itu bergema tanpa batas di langit dan bumi. Hati orang-orang berada di tempat yang tepat, dan harapan orang-orang disebut. Pertempuran ini, catatan pertempuran Ye Shen, telah menaklukkan semua orang, dan dia telah menghantam nama termasyur dari Inferno Saint Lord. Melihat pemandangan ini, Zhong Jiang sekali lagi mengungkapkan senyum puas. Tidak jauh dari situ, senyuman langka juga muncul di pipi acuh tak acuh salju debu merah. Setelah pertempuran, orang-orang manusia kuning dan Yan Huang dengan cepat membersihkan medan perang. Pada malam hari, di Gunung Roh Kuning Manusia, lampu-lampu terang, kemegahan ilahi bersinar, dan aroma anggur memenuhi seluruh Gunung Roh. Tidak ada yang akan kembali sampai mereka mabuk. Orang-orang dari manusia kuning dan Yan Huang berkumpul dalam sebuah kelompok dan menceritakan hari-hari besar di masa lalu. Adegan itu hidup, tetapi hatinya rumit. Pada saat ini, tidak ada yang tersisa untuk membedakan antara manusia kuning dan Yan Huang. Saat mereka minum dan berbicara, sudah ada orang tua yang tidak bisa menahan air mata, aku ingin pulang. Ketika kata-kata ini keluar, terlalu banyak hidup orang yang sakit. Mungkin murid Yan Huang dan Ren Huang yang lebih muda tidak memahami perasaan generasi yang lebih tua, yang dulunya adalah saudara yang baik yang bersedia untuk saling mempercayai satu sama lain dengan punggung mereka, tetapi tidak diizinkan untuk bertarung satu sama lain dengan pedang karena masing-masing memiliki tuannya sendiri. Sekarang, bertarung berdampingan lagi, perasaan mereka, seperti yang dapat Anda bayangkan, dapat dimengerti. Melihat orang-orang tua yang menangis, Ye Shen, yang diam-diam minum dengan kendi anggur di sampingnya, tiba-tiba berkata, Senior Zhong Xiao, kita semua dari garis keturunan Yan Huang yang sama, mengapa kita harus membagi dua keluarga? Jika Senior Red Das masih hidup, dia pasti tidak ingin melihat Yan Huang yang sekarang terpecah belah. Di samping, salju debu merah mengerutkan bibirnya dan mengungkapkan senyum langka, ayo pulanglah. Malam itu, manusia kuning mengemasi bentuknya, membawa semua yang berharga, bahkan formasi mantra, bersamanya, dan mengikuti Inferno Yellow, menuju ke samping dalam jumlah besar. Manusia kuning, pulang ke rumah. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi manusia kuning, hanya Yan Huang. Apa, ketika berita tentang pasukan Aula Haus Darah dimusnahkan dikirim kembali ke Aula Haus Darah, Master Sekte Aula Haus Darah tiba-tiba berdiri. Seseorang mendayung meja dan kursi di sampingnya menjadi debu yang berterbangan. Bagaimana ini mungkin? Di bawah, seorang lelaki tua berbaju hitam bersujud di tanah, gemetar ketakutan, dan berkata dengan malu-malu, itu Yan Huang, mereka telah bergabung dengan manusia Huang. Mustahil, susunan teleportasi sejauh 100.000 mil di sekitar manusia kuning telah dihancurkan. Apakah Yan Huang terbang ke sana?
Master Sekte Aula Haus Darah berteriak dengan marah. Ya, klan Kekaisaran Chu Agung yang membantu mereka. Klan Kekaisaran Chu yang Agung. Suara pemimpin Sekte Aula Haus Darah mengguncang langit dengan amarah, matanya tak terbatas dengan niat membunuh. Bagus, sangat bagus, benar-benar membiarkan kalian semua hidup dalam kedamaian yang terlalu banyak. Kalian benar-benar menyinggung perasaanku, bersiaplah untuk menanggung murka mengerikan dari Aula Haus Darahku. Gunung Spiritual Inferno. Kembalinya Men Huang telah membenamkan semua orang dalam kegembiraan dan semuanya sibuk. Semua bergabung dan memadatkan Gunung Roh Agung lainnya di sebelah Gunung Roh Yan Huang, bergabung dengan Gunung Roh Yan Huang. Formasi pembunuhan, formasi pengumpulan roh, dan formasi mantra pertahanan yang dibawa kembali dari manusia kuning dicap ke Gunung Roh Yan Huang, dan bahkan batas perlindungan sekte dicap, sehingga kekuatan pertahanan dapat ditingkatkan secara signifikan. Melihat dari jauh, Gunung Roh Yan Huang, dengan awan berkabut dan ki spiritual yang pekat, benar-benar seperti negeri dongeng di bumi. Dengan Zongjiang dan salju debu merah di kota, bahkan Aula Haus Darah tidak akan berani datang lagi. Adapun murid dan sesepuh manusia kuning dan kuning neraka, mereka rukun, dan kedua belah pihak memasukkan teknik rahasia mereka ke dalam penyimpanan buku kuning neraka, berbagi teknik rahasia satu sama lain. Di Gunung Roh, di belakang pavilion, Ye Shen, Zongjiang dan salju debu merah, duduk dengan cara yang bermartabat. Seperti biasa saat itu, saya masih bertanggung jawab atas intelijen. Salju debu merah dengan lembut menyesap teh. Itu sangat bagus. Zongjiang tersenyum dan membelai jenggotnya. Jika kita membandingkan jaringan intelijen, salah satu kekuatan di Great Chu mungkin tidak sebagus kakak perempuan kuning, dan dengan tambahan manusia kuning, Yan Huang seperti harimau bersayap. Jadi, mana target selanjutnya? Salju debu merah dan Zongjiang memandang Ye Shen satu demi satu. Haina 100 sungai. Ye Shen tersenyum tipis. Haina 100 sungai. Benar, Ye Shen tersenyum sekali lagi, tahun-tahun ini Aula Haus Darah telah melawan ini dan itu, dan telah memprovokasi terlalu banyak musuh. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman, jadi mengapa kita tidak merekrut mereka ke spanduk Yan Huangku? Dari nada bicara yang mulia, Anda sudah memiliki kandidat yang cocok. Tentu saja, Ye Shen menuangkan secangkir anggur dan tersenyum. Keluarga dunia klan surgawi dan keluarga Su dari kota musim semi. Keduanya terluka parah karena Aula Haus Darah dan sedang mencari sekutu. Selain itu, keduanya berhutang budi padaku, jadi akan lebih baik jika kita membahas masalah ini saat ini. Saya tahu tentang keluarga Su, mereka telah mengirim orang lebih dari sekali untuk mencari aliansi. Tetapi karena kekacauan internal di Yan Huang, saya tidak mau mengarungi kekacauan mereka. Sekarang situasinya berbeda, masalah ini bisa dilakukan, sedangkan untuk keluarga klan surgawi. Berbicara tentang ini, Zongjiang memandang Ye Shen dengan ragu, aku penasaran, klan Chu Chang mengalami cedera dao, bahkan dengan bantuanmu hari itu, akan sangat sulit untuk mengusir serangan Aula Haus Darah, bagaimana kamu melakukannya? Luka daunnya, aku menyembuhkannya. Mendengar kata-kata ini, tidak hanya Zongjiang, tetapi juga salju debu merah mengungkapkan ekspresi terkejut, luka Dao masih bisa disembuhkan. Bisa, itu pasti bisa. Mendengar kata-kata ini, Zongjiang dan salju debu merah dipenuhi dengan keterkejutan, melihat ekspresi santai Ye Shen, hal ini tidak mungkin salah. Untuk sesaat, cahaya tersembunyi melintas di kedua mata mereka, diam-diam mengatakan bahwa pemuda di depan mereka ini mungkin lebih dari yang mereka pikirkan. Meskipun dia hanyalah alam kekosongan roh, dia membawa banyak warna misterius. Jika itu masalahnya, saya bahkan mungkin bisa menarik alam semu surgawi untuk Yan Huang kita. Zongjiang merenung sejenak, sebelum dia berkomentar dengan santai. Mendengar kata-kata ini, mata Ye Shen berbinar, siapa itu? Itu adalah seorang pembudidaya yang longgar. Zongjiang tersenyum tipis dan berkata, itu adalah teman Taois yang saya temui ketika saya bepergian di awan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menderita cedera dao dan telah tersiksa selama ratusan tahun, tetapi dia belum dapat menemukan obatnya. Masalah ini bisa diandalkan, silakan juga hubungi senior. Ye Shen tersenyum panas,
Penatua dapat menemukannya dengan segala cara, cedera daunnya terbungkus dalam diriku. Kalau begitu ini akan membutuhkan pencarian yang baik, Dewa tahu di mana dia sekarang. Tidak apa-apa, kami memiliki jaringan intelijen. Dengan itu, Ye Sen kemudian melihat ke arah salju debu merah yang sama lagi. Serahkan masalah ini padaku, jika keluarga klan surgawi dan keluarga Sukota musim semi juga bergabung dengan Yan Huang, ditambah teman Tao yang dibicarakan oleh kakak senior Song Jian, kekuatan Yan Huangku bisa meningkat pesat. Red Dusty Snow merenung, pada saat itu, peluang untuk memenangkan proyek penyatuan Yan Huang akan sangat meningkat. Kalau begitu, saya akan mengirim seseorang untuk menghubungi keluarga dunia klan surgawi dan keluarga Su. Song Jiang segera bangkit, benar-benar bersinar, bahkan jalannya jauh lebih ringan. Hanya setelah Song Jiang pergi, salju debu merah kemudian menatap Ye Sen, paling akurat di mata kirinya. Seolah-olah dia melihat mata kiri Ye Sen seolah-olah dia melihat mata kanan debu merah. Keduanya adalah mata abadi, yang keduanya disebut mata roda keenam abadi. Ketika dia terus ditatap oleh salju debu merah seperti ini, Ye Sen merasa tidak wajar. Akhirnya, Ye Sen terbatuk-batuk. Terbangun oleh batuk Ye Sen, salju debu merah kemudian menarik pandangannya, mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan bisikan lembut, bisakah Anda memberitahu saya dari mana Anda mendapatkan mata roda keabadian 6 jalur Anda? Ceritanya panjang. Ye Sen mengorek telinganya, singkatnya, itu diwariskan padaku oleh seorang senior klan abadi. Salju debu merah mengerucutkan bibirnya lagi, lalu melantur dan menatap Ye Sen dan bertanya, kamu bahkan bisa menyembuhkan luka Dao, bisakah kamu menyembuhkan luka gelap kakak senior Song Jiang? Sangat sulit untuk mengatakannya, mendengar salju debu merah selesai, Ye Sen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengusap dagunya. Metode Gong senior Song Jiang agak aneh, itu terhubung ke alam kultivasi. Setiap kali dia menyerang, dia akan membuat kultivasinya turun 1 poin. Luka gelap yang aneh ini tidak berada dalam jangkauan yang bisa saya lakukan. Petik 2. Itu memang teknik yang aneh. Salju debu merah menghela nafas. Ini diperoleh selama perjalanan guruku, dan dia dengan tegas memerintahkan orang-orang Yan Huang untuk mempraktikkannya. Tetapi sayangnya, kakak senior Song Jiang masih mempraktikkannya. Kamu tidak perlu terlalu pesimis. Akan selalu ada jalan keluar. Aku harap begitu. Salju berdebu merah menghela nafas sekali lagi dan perlahan bangkit, hendak berjalan keluar, tetapi dihentikan oleh Ye Sen yang dipanggil. Ada yang salah. Salju berdebu merah bertanya. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Ye Sen menggosok kedua tangannya dan tersenyum panas. Senior, dapatkah Anda membiarkan Anda mengumpulkan intelijen dari Sekte Heng Yue belakangan ini? Sudah lama sekali sejak saya kembali, saya sedikit khawatir. Sekte Heng Yue, meskipun hatinya sedikit terkejut, salju debu merah tidak terlalu peduli. Sekarang dia tahu identitas asli Ye Sen, salju debu merah secara alami mengerti. Juga, tolong rahasiakan masalah saya sebagai Ye Sen, senior. Ye Sen tersenyum sekali lagi, aku tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang ini, dan suatu hari nanti, aku akan membawa Yan Huang untuk membunuh mereka dengan cara yang tepat. Kalau begitu, apakah kamu tidak akan menunjukkan wajah aslimu yang sebenarnya? Salju debu merah melirik Ye Sen dan akhirnya mendarat di topeng hantu dunia bawah yang dikenakan Ye Sen di wajahnya, yang bahkan dengan penglihatannya, dia tidak dapat melihatnya. Melihat wajah asliku, itu tidak perlu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa tidur di malam hari. Temui aku untuk mengobrol. Mungkin berpikir bahwa bahasa Ye Sen sedikit sembrono, salju debu merah merajut alisnya yang cantik sedikit dan bersenandung, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah salju debu merah pergi, Ye Sen mengerutkan kening dan melepas topeng hantu dunia bawahnya, tidak lupa menyisir rambutnya di cermin kecil. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ini jika Anda tahu bahwa saya mirip sekali dengan tuan Anda, Dewa tahu apakah Anda akan lari ke tempat tidur saya dan memeluk saya di malam hari. Mari kita mulai bisnis. Setelah menyingkirkan cermin kecil itu, Ye Sen membalikkan tangannya dan mengeluarkan daging lelaki tua berjubah darah itu. Daging lelaki tua berjubah darah itu bersimbah darah, dengan darah dan tulang yang terlihat di banyak tempat, dan bahkan ada lebih banyak luka di sekujur tubuhnya. Namun,
Meski begitu, daging cermin setengah langkah masih sangat kuat, dan bahkan tanpa menggunakan energi spiritual untuk melindungi tubuh mereka, akan sulit bagi pembudidaya biasa untuk menerobos pertahanan daging mereka yang kuat. Dengan itu, Ye Shen mengorbankan api abadi dan membungkus tubuh daging lelaki tua berjubah darah itu. Dalam benaknya, Ye Shen telah bermeditasi pada teknik pemurnian Savage, menggunakan api abadi untuk melunakkan daging lelaki tua berjubah darah itu untuk membawa kekuatan tubuh dagingnya ke tingkat yang lebih tinggi. Itu adalah proses yang panjang. Saat Savage Refining Body terus beroperasi, luka-luka pada daging pria tua berjubah darah itu terus sembuh, kotoran dalam tubuhnya dimurnikan, dan kekuatan dagingnya menjadi lebih kenyal dan keras. Setelah Ye Shen menarik api abadi, tidak ada lagi bekas luka di tubuh lelaki tua berjubah darah itu, dan seluruh tubuhnya tertutup cahaya kemasan. Lumayan. Sambil bertepuk tangan, Ye Shen membawanya kembali ke kantong penyimpanannya lagi, sebelum dia mengeluarkan selembar kertas putih, di mana banyak hal aneh dan aneh tertulis dengan padat. Hal-hal yang tertulis di kertas putih itu adalah semua bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan segel mantra. Ini seperti ramuan roh yang dibutuhkan untuk alkimia, dan karena itu mirip dengan alkimia, bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan segel mantra juga serupa. Penatua Huang. Setelah melihatnya sebentar sekali lagi, Ye Shen berseru. Segera, Huang Dasan menggeliat tubuhnya yang gemuk dan berjalan masuk, dengan hormat memberi hormat, Tuan Suci. Menurut penjelasan di atas, berikan aku beberapa, lebih banyak lebih baik dan lebih cepat lebih baik. Ye Shen menyerahkan gulungan kertas itu kepada Huang Dasan. Semua ini, ada apa ini? Huang Dasan melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Silakan saja dan cari. Ye Shen berkata dan menyerahkan tas penyimpanan lain, ada 10 juta batu roh di dalamnya, carikan aku beberapa resep dan untuk alkimia, selama mereka berada di atas butiran ketiga. Resep dan, Huang Dasan tertegun lagi, apa yang diinginkan seorang suci dengan resep dan? Itu banyak omong kosong darimu. Ye Shen mengirim Huang Dasan keluar dari paviliun dengan tamparan. Setelah mengirim Huang Dasan pergi, Ye Shen kemudian memasukkan tusuk gigi ke dalam mulutnya dan berbaring di atas rumput lembut dengan bagian belakang kepalanya di pelukannya. Hidup benar-benar tidak dapat diprediksi. Menatap ke dalam kehampaan, Ye Shen menghela nafas. Hanya beberapa bulan yang lalu, dia adalah seorang murid junior dari sebuah sekte, dan hanya berapa lama telah berlalu sejak saat itu, sebanyak ini telah terjadi, mencapai begitu banyak peluang, mengubahnya, mantan murid junior, menjadi orang yang kuat yang dapat menyaingi alam surga semu, dan terlebih lagi, menjadi penguasa suci Yan Huang. Berpikir tentang penguasa suci Yan Huang, Ye Shen tidak bisa membantu tetapi mulai membuat sketsa cetak biru besar di dalam hatinya lagi. Guru, tunggu sebentar untuk muridku. Setelah aku menyatukan Yan Huang, aku pasti akan kembali dengan kuat dan menghancurkan klan Zheng Yang, dan mereka yang telah membunuh kita, aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat dari harganya. Saat dia berbicara, mata Ye Shen melayang sejenak dan tanpa sadar dia tertidur. Keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, Ye Shen terbangun. Itu karena seseorang dari keluarga Su di kota musim semi telah tiba. Ketika Ye Shen mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan tangisan kaget, dia baru saja menghubungi mereka kemarin dan tidak menyangka akan mendapatkan berita hari ini. Keluarga Su benar-benar didorong oleh keluarga Yang dan Aula House darah di Cloud Hidden Mountain. Melihat Ye Shen masuk, Su Xinghe bergegas dan membungkuk kepada Ye Shen. Penguasa Yan Huang, saya berterima kasih atas penyelamatan hari itu. Kata-kata penatua terlalu berlebihan. Ye Shen dengan lembut melambaikan tangannya sebelum menatap Su Xiner, tidak bisa menahan batuk kering, menggosok ujung hidungnya dan tersenyum sinis. Nona Su, kamu juga di sini. Datang. Pipi Su Xiner tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Seolah-olah dia sedang memikirkan lagi pemandangan di danau hari itu, di mana tubuhnya sendiri, hampir terlihat oleh Ye Shen. Tetapi pada saat ini, ketika dia memikirkannya, Su Xiner merasakan sedikit kebahagiaan, karena jika dia tidak bertemu Ye Shen hari itu, paman-paman ketiganya tidak akan diselamatkan, dan keluarga Su mereka, justru karena Ye Shen telah memprovokasi terlalu banyak anggota keluarga yang kuat untuk mengejar mereka, selamat dari krisis.
Dengan semua ini, Ye Shen tampaknya menjadi bintang keberuntungan yang ditakdirkan untuk keluarga Su. Di samping, Su Xinghe melihat dialog Ye Shen dan Su Xiner yang agak aneh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya, bertanya-tanya apakah dia akan mencekik Ye Shen sampai mati di tempat jika dia tahu apa yang telah terjadi antara Ye Shen dan Su Xiner hari itu. Ye Shen juga merasakan kecanggungan atmosfer, jadi dia buru-buru mengganti topik, memandang Su Xiner dan Su Xinghe, dan berkata, "Senior Su, Nona Su, mari kita simpan basa-basi untuk nanti. Mari kita bicara tentang bisnis." Ketika berbicara tentang bisnis, ekspresi Su Xinghe dan Su Xiner tiba-tiba menjadi serius, karena apa yang akan mereka bicarakan menyangkut jalan masa depan keluarga Su mereka, dan mereka awalnya di sini untuk bernegosiasi. Jadi yang harus mereka lakukan hanyalah mengamankan situasi yang menguntungkan bagi keluarga Su sebaik mungkin. Di loteng, keheningan sejenak terjadi. Ye Shen juga tidak terburu-buru, karena keluarga Su lah yang lebih cemas daripada dia. Benar saja, setelah beberapa saat, Su Xinghe yang akhirnya memimpin dalam memecah keheningan pemandangan, menatap Ye Shen dan berkata dengan wajah lurus, "Keluarga Su-ku bisa bergabung dengan Yan Huang." Ye Shen tersenyum, tetapi tidak terburu-buru menunjukkan kegembiraannya, karena dia tahu bahwa keluarga Su pasti masih memiliki syarat, jika tidak, mereka tidak akan setuju dengan mudah. Bagaimana dengan kondisinya? Ye Shen tersenyum dan menatap Su Xinghe. Su Xinghe menarik napas dalam-dalam, bantu keluarga suku dan memusnahkan keluarga yang dari gunung tersembunyi awan. Ketika dia mengatakan ini, keheningan singkat sekali lagi jatuh di loteng. Setelah Su Xinghe mengatakannya, dia melirik Ye Shen dengan gugup, bahkan Su Xiner, yang ada di samping, hati kecilnya berdebar-debar, memusnahkan keluarga yang, itu tidak sesederhana membicarakannya. Keluarga Su dan Yan Huang, bahkan Allah haus darah dan banyak kekuatan tersembunyi lainnya mungkin berpartisipasi dalam perang, dan hubungan yang rumit selama perang akan mempengaruhi seluruh tubuh. Senior, ini agak terlalu kuat untukmu. Ye Shen dengan lembut menyesap tehnya dan berkata dengan santai, "Kekuatan keluarga yang, kalian keluarga Su lebih tahu dari kami Yan Huang. Jika hanya ada satu keluarga yang, tentu saja tidak masalah. Tapi kau dan aku sama-sama tahu bahwa begitu perang dimulai, tidak hanya keluarga yang, mungkin setengah dari kekuatan Great Chu akan terlibat. Ini sangat kuat, apa kau mengerti? Tapi ini adalah inti dari keluarga suku. Bukan hanya siapa yang memberi Su Xiner keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini. Mungkin, dia juga mengatakannya dengan bibir atas yang kaku, karena kata-katanya mungkin akan mengakhiri negosiasi. Dan karena ini adalah negosiasi, tidak akan ada sentimen apapun. Ini masalah posisi. Kali ini, Su Xinghe gugup, mereka datang ke sini dengan sebuah misi. Jika ini adalah kesalahan tetapi perundingan akan runtuh, maka keluarga Su akan menghadapi situasi yang lebih buruk. Di loteng, sekali lagi menjadi sangat sunyi, bahkan peniti yang dijatuhkan ke lantai bisa terdengar jelas. Baru setelah sekian lama Ye Shen memutar cincin giok Xuan Chang di jarinya dan berkata sambil tersenyum santai, "Saya bisa menyetujui persyaratan Anda." Meskipun kata-kata ini menggembirakan, Su Xinghe dan Su Xiner tidak segembira yang mereka bayangkan, karena mereka tahu bahwa Ye Shen juga akan memiliki kondisinya. Yan Huang bisa membantu keluarga Su menghancurkan keluarga Yang, tapi tidak sekarang. Setelah hening, Ye Shen sekali lagi menyesap tehnya dan berkata, "Kalian berdua harus jelas tentang situasi Yan Huangku saat ini. Meskipun kita telah bergabung dengan Huang manusia, masih ada kekuatan seperti Huang surgawi, Huang duniawi, Xuan Huang dan Aula haus darah yang mengincar kita, dengan gegabah berperang dengan keluarga yang akan menjadi ritme untuk mencari kesenangan tanpa hasil. Aku ingin tahu apakah penguasa suci Yan Huang bisa memberiku tenggat waktu." Setelah mendengar ini, Ye Shen dengan datar mengangkat 3 jari dan berkata, 3 tahun, sejak keluarga Su Anda bergabung dengan Yan Huang. Dalam waktu 3 tahun, saya, Yan Huang, pasti akan menepati janji saya dan mengirim pasukan untuk menghancurkan keluarga Yang. Saya ingin tahu apakah ini tidak apa-apa. Petik 2. Setuju. Tanpa diduga, kali ini, baik Su Xinghe dan Su Xiner jauh lebih terbuka dari yang diharapkan, dan bahkan kata-kata yang mereka ucapkan serempak. Kalau begitu,
apakah kita siap untuk membicarakan detailnya? Ye Shen tersenyum tipis. Itu wajar. Pertama, seluruh keluarga Su harus pindah ke Gunung Roh Yan Huang. Bagaimanapun juga, kekuatan Yan Huang tidak cukup kuat, karena keluarga Su akan bergabung dengan Yan Huang. Lebih baik bersama, sehingga kita bisa mengumpulkan kekuatan kita dengan baik, dan ketika sudah benar-benar matang, belum terlambat bagi kita untuk membalas. Kedua, keluarga Su harus menyumbangkan semua seni rahasia dan kemampuan ilahi di dalam keluarga dan memasukkannya ke dalam paviliun koleksi buku Yan Huang. Oleh karena itu, Yan Huangku tidak akan pelit karena, di paviliun koleksi buku, ada juga seni rahasia Yan Huangku. Keluarga Su dapat melihatnya sesuka hati. Ketiga, jika keluarga Su bergabung dengan Yan Huang, mereka adalah anggota Yan Huang. Karena mereka adalah anggota Yan Huang, mereka harus benar-benar mematuhi perintah Yan Huang. Saya adalah penguasa suci Yan Huang dan akan memperlakukan mereka secara setara. Ye Shen menyebutkan 6 dalam satu tarikan napas, mengatakan semua yang harus dikatakan dan semua yang tidak boleh dikatakan. Setelah mengatakan itu, Ye Shen kemudian melihat ke arah Su Xing'er dan Su Xinghe dan tersenyum. Kalian berdua, apakah kalian masih punya komentar? Seperti yang dikatakan Tuan Suci Inferno, keluarga suku menyetujui semua itu. Mereka berdua tertawa. Saat ini, keluarga Su mereka adalah kentang panas. Pada dasarnya tidak ada yang mau mengambil risiko menyinggung keluarga Yang dan Aula Haus Darah untuk bersekutu dengan mereka. Tetapi Yan Huang memberi mereka harapan besar, dan persyaratan negosiasi sepenuhnya dalam jangkauan mereka. Kesepakatan seperti itu secara alami merupakan kesepakatan yang bagus. Selanjutnya, kedua belah pihak membicarakan lebih banyak detail, dan meskipun pendapat mereka berbeda, pada dasarnya tidak berbahaya. Negosiasi berjalan sangat sukses, dan Su Xing'er dan Su Xinghe pergi dengan wajah penuh musim semi yang tak terbatas. Setelah keduanya pergi, Ye Shen kemudian mengusap hatinya dan berjalan keluar dari loteng. Karena menegosiasikan hal-hal ini, itu memang merusak otak dan merusak emosi, bukan pekerjaan yang baik. Sepertinya negosiasi itu berhasil. Di wajah, salju debu merah kemudian datang berkibar, menatap Ye Shen dengan penuh minat. Lumayan, Ye Shen menggelengkan otaknya, dan kemudian melihat ke arah salju debu merah dan bertanya, apakah Anda sudah menyelesaikan informasi yang saya minta untuk Anda kumpulkan tentang Sekte Hang Yue? Mungkin butuh beberapa hari. Salju berdebu merah menggelengkan kepalanya, karena serangan besar Aula Haus Darah terakhir kali, jaringan intelijen manusia kuning mengalami pukulan besar, dan itu akan membutuhkan waktu untuk pulih. Dimengerti. Saya punya kabar baik dan kabar buruk di sini. Mana yang ingin Anda dengar lebih dulu? Mendengar ini, Ye Shen tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya, dan melihat ke atas dan ke bawah ke arah salju debu merah dengan teduh, dan menghela nafas. Dewa suci kuning manusia kita, kapan kamu belajar menjual cerita kepada orang-orang? Ini tidak seperti karaktermu. Apakah kamu akan mendengarkan atau tidak? Salju berdebu merah menatap Ye Shen dengan tajam. Dengarkan saja, itu, mari kita bicarakan kabar buruknya dulu. Kata Ye Shen setelah memikirkannya. Kabar buruknya adalah Xuan Huang telah mencapai aliansi dengan Aula Haus Darah. Salju berdebu merah berkata dengan santai. Mendengar kata-kata ini, alis Ye Shen berkerut. Ini memang bukan kabar baik. Pihak Xuan Huang sudah cukup sulit untuk dihadapi. Jika mereka bersekutu dengan Aula Haus Darah, jika mereka ingin menyatukan Yan Huang, itu akan jauh lebih sulit dari biasanya. Sepertinya kakak seniormu ini bertekad untuk melawan kita sampai akhir. Ye Shen berkata, masih ada aura dingin yang keluar dari matanya, tetapi hanya berkedip sesaat sebelum dia menyembunyikannya, menatap salju debu merah dan bertanya, sekarang, beritahu kami kabar baikmu. Kabar baiknya adalah garis keturunan klan surgawi telah setuju untuk bersekutu dengan Yan Huangku. Salju debu merah berbisik sambil tersenyum, selain itu, utusan yang dikirim Yan Huangku ke sana membocorkan bahwa keluarga klan surgawi lebih dari sekedar aliansi. Jika negosiasinya masih bersahabat, bergabung dengan Yan Huangku bukanlah hal yang mustahil. Kabar baik ini memang jauh lebih kuat dari kabar buruk itu. Mata Ye Shen penuh dengan cahaya saat dia tersenyum. Kekuatan keluarga klan surgawi jauh lebih kuat daripada keluarga Su.
hanya tetua klan surgawi Chu Changsong saja sudah cukup bagi kita untuk membawanya dengan cara apapun. Jika keluarga klan surgawi bergabung, Yan Huang akan menjadi seperti harimau bersayap. Pada saat itu, keluarga klan surgawi akan mengirim seseorang untuk bernegosiasi. Terserah Anda. Melihat betapa bersemangatnya Ye Shen, salju debu merah berkata dengan santai sebelum berbalik dan menghilang. Sial, Ye Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ada begitu banyak orang di Yan Huang yang bisa bicara, kenapa aku lagi? Hanya saja, umpatannya tidak mendapat tanggapan. Aduh, aku pergi. Ye Shen tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya dengan keras. Bernegosiasi dengan keluarga Su saja sudah membuatnya pusing, apalagi dengan keluarga klan surgawi. Dia harus tahu bahwa keluarga klan surgawi tidak sama dengan keluarga Su, mereka sangat kuat sehingga bahkan tanpa aliansi Yan Huang, mereka masih tidak takut pada aula haus darah, dan jika ada ketidaksepakatan, negosiasi bisa berantakan kapan saja. Dengan kata lain, keinginan untuk bernegosiasi ini jauh lebih sulit daripada yang satu ini untuk keluarga Su. Mengucapkan selamat tinggal pada salju debu merah, Ye Shen menggelengkan kepalanya dan kembali ke dunia spasial kecil. Huang Dasan tidak datang, mungkin karena dia belum menemukan semua hal yang dia minta. Bosan, Ye Shen sekali lagi mengeluarkan kuali Dewa Luo yang agung. Sungguh, kuali Dewa Luo besar milik Ye Shen masih terlihat seperti panci besi besar sekarang, karena tidak memiliki 4 kaki dan 2 telinga, semuanya seperti panci besi besar. Kuali adalah yang paling sulit untuk disempurnakan. Baru sekarang Ye Shen benar-benar menyadari bahwa kata-kata yang diucapkan oleh naga kuno Taiksu, hanya dalam bentuk embrionya, sesulit ini untuk bermetamorfosis, membuat Ye Shen tidak berdaya. Sekali lagi, Ye Shen mengorbankan api abadi dan petir surgawi, membungkus kuali ilahi Luo Agung, keduanya saling terkait satu sama lain, seperti file terus-menerus menyempurnakan kuali ilahi Luo Agung. Itu adalah proses yang panjang, namun Ye Shen senang memiliki pikiran yang tenang. Malam itu, seluruh keluarga Su pindah, dengan Yan Huang Zongjiang yang secara pribadi berhubungan, memberikan wajah yang cukup bagi keluarga Su. Sisi lain dari Gunung Roh Yan Huang sekali lagi dipadatkan menjadi Gunung Roh, ketiga gunung itu terhubung. Suasananya luar biasa. Ada ribuan susunan pertahanan dan serangan saja, susunan pengumpulan roh mendekati 10.000, keseluruhan tampilan, 3 gunung roh, keseluruhannya diselimuti awan tebal dan kabut, semua jenis kilatan ilahi, seperti tanah suci di bumi. Keluarga Su sangat dapat dipercaya dan memang telah menyumbangkan semua seni rahasia dan kemampuan ilahi keluarga, menempatkannya dalam koleksi buku Yan Huang, tetapi semua anggota Yan Huang dapat masuk dan mempraktikkannya selama mereka memenuhi kriteria. Secara alami, Yan Huang juga seorang yang menepati janjinya, dan seni rahasia serta kemampuan ilahi dalam koleksi buku Yan Huang tidak terhitung banyaknya, dan semuanya terbuka untuk keluarga Su, tetapi hanya jika Anda memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh koleksi buku. Yang pertama adalah manusia kuning, yang kedua adalah keluarga Su, kekuatan Yan Huang telah melonjak sekali lagi, dan bahkan aula haus darah tidak tenang lagi. Pada malam hari, Huang Dasan tiba di dunia spasial kecil. Sudahkah kamu menemukan semuanya? Saat Huang Dasan masuk, Ye Shen berubah dan melompat keluar, melangkah maju dan menariknya ke samping. Itu harus ditemukan. Huang Dasan menyeringai dan menawarkan tas penyimpanan, lalu tidak terlambat menyeka segenggam keringat panas. Benda-benda yang diinginkan Sage Lord ini sangat sulit ditemukan, tapi untungnya, saya akhirnya menemukan beberapa. Jadi Sage Lord bisa menggunakannya terlebih dahulu. Saya akan menemukan lebih banyak lagi nanti. Bagus sekali. Ye Shen tersenyum bahagia dan tidak sabar untuk membuka tas penyimpanannya dan melihat ke dalam. Seketika itu juga, matanya menjadi sangat cerah. Yang disebut bahan untuk memurnikan segel mantra tidak sedikit. Yang paling membuat matanya bersinar adalah 3 gulungan perkamen. Sekilas itu adalah resep roh dan resep, dan 2 di antaranya adalah pil roh 4 butir. Ini adalah harta karun yang luar biasa bagi seorang alkemis. Bang! Saat Ye Shen sangat gembira, pintu ke dunia spasial kecil terbuka, dan itu ditendang oleh seseorang, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah salju debu merah. Kubilang, apa kau tidak tahu cara mengetuk pintu saat kau masuk?
Setidaknya aku adalah penguasa suci Yan Huang. Aku. Hei hei hei, kemana kamu membawaku? Sebelum Ye Shen bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dibawa oleh salju debu merah. Hanya ketika dia keluar, dia menemukan bahwa Zhong Jiang dan leluhur tertua keluarga Su serta banyak orang kuat juga ada di sana. Apa yang terjadi? Ye Shen memandang kerumunan itu dengan cemas. Saya tidak bisa tidur di tengah malam, jadi Tuan Suci mengajak kami berolahraga. Seorang pria berotot dari Yan Huang bernama Yan San, matanya yang besar bersinar terang, menatap Ye Shen, dan yang lainnya hampir sama. Masing-masing tinju memompa, seolah-olah mereka siap untuk pertarungan besar. Dengan cara ini, Ye Shen semakin bingung. Melihat ekspresi Ye Shen tertegun, Zhong Jiang tidak bisa menahan senyum sedikit. Manusia Huang baru saja mengirim berita bahwa tambang batu roh telah ditemukan, dan itu bukan hanya yang besar, kekayaan seperti itu, tidak mengambilnya secara cuma-cuma. Bahkan jika kamu pergi untuk mengambilnya, kamu tidak perlu membuat pertunjukan sebesar itu. Itu adalah wilayah pengaruh keluarga roh darah. Salju debu merah berbicara dan menjelaskan, keluarga tersembunyi ini, Anda seharusnya pernah mendengarnya. Seluruh klan membudidayakan teknik rahasia yang disebut teknik 9 roh darah yin. Teknik rahasia ini sangat mendominasi. Kemajuan kultivasi sangat cepat, dan kekuatan keluarga roh darah itu juga cukup oke. Jika Anda mengatakan itu, saya akan mengerti. Ye Shen menghela nafas, kita tidak akan mendapatkannya. Ini akan merampoknya. Tapi berbicara tentang keluarga ini, Anda harus akrab dengan salah satu murid keluarga mereka. Salju berdebu merah berkata lagi. Murid, Ye Shen membeku dan bertanya dengan bingung, siapa itu? Mengerti, putra suci roh darah. Ye Shen menjewer telinganya, menurutku, tidak baik bagi kita untuk membunuh orang dan merampas batu roh mereka seperti ini. Jika itu adalah keluarga lain, itu akan baik-baik saja, tetapi keluarga roh darah, jika kita tidak merampok mereka, kita akan merugikan leluhur kita. Pria besar dan kekar yang sama dengan suara kasar dan ludah menyemprot ke seluruh wajah Ye Shen. Pria ini adalah penembak lurus. Dia tidak peduli dengan status orang-orang yang hadir. Dia mengutuk tanpa henti. Kami telah banyak diganggu oleh mereka di Yan Huang, ya, dan para kutu kupret dari Aula Haus Darah itu. Mereka tidak banyak merampok kami. Masih ada ini. Ye Shen tidak bisa membantu tetapi melihat Zhong Jiang. Zhong Jiang dengan lembut mengangguk, pada tahun-tahun awal ketika Yan Huang terpecah, banyak pasukan yang dipimpin oleh Aula Haus Darah, tidak memanfaatkan api untuk merampok kami. Selain Aula Haus Darah, keluarga roh darah ini adalah yang terburuk. Pernah dengan sombong menyerang Aula cabang Yan Huang, dan bahkan di titik terendah Yan Huang, dibunuh di depan pintu untuk diperas. Karena alasan ini, Yan Huang saya tidak kehilangan berapa banyak sumber daya keuangan. Petik 2. Kalau begitu, jika senior berbicara seperti ini, maka aku, sebagai Saint Lord, harus marah. Dengan wajah marah, Ye Shen sudah menyingsingkan lengan bajunya dan melolong dengan serigala. Tiru orang-orang aku akan membawa kalian untuk menghancurkan tempat kejadian. Dengan itu, Ye Shen adalah orang pertama yang melompat ke dalam kehampaan, dan sangat sadar untuk menutupi tubuhnya dengan jubah hitam. Di belakang mereka, Zhong Jiang dan yang lainnya mengikuti, masing-masing mengorbankan teknik rahasia untuk menutupi wajah asli mereka, sebelum menutupi diri mereka dengan jubah hitam seperti yang dilakukan Ye Shen. Ada pepatah mengatakan bahwa malam yang gelap dan berangin adalah waktu yang tepat untuk itu. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan itu. Orang-orang ini berpakaian seperti ini di tengah malam, jadi mereka tidak akan melakukan sesuatu yang baik, dan menilai dari teknik terampil mereka, mereka telah mencuri ayam dan anjing untuk waktu yang lama. Jadi, di tengah malam, sekelompok orang tidak tidur dan semuanya masuk ke dalam formasi teleportasi. Seluruh 3 alam surgawi, lebih dari 20 alam surgawi ke-9 dan lebih dari 40 alam surgawi ke-8, ditambah ketidakpastian Ye Shen, menyapu keluar dari siling dan menuju negara Suan yang makmur, tempat tambang batu roh berada, yang juga merupakan wilayah keluarga roh darah. Malam itu sunyi, tapi, di bawah langit, tidak ada kedamaian. Ini adalah tanah tak berujung dan makmur yang disebut Great Chu sebagai Suansu. Dikabarkan bahwa seorang raja kuno lahir di sini,
mungkin karena tahun-tahunnya sudah sangat lama sehingga terlalu banyak orang yang lupa nama raja kuno itu. Pada saat ini, sebuah gunung spiritual besar di pusat Xuanzu dikelilingi oleh sosok-sosok manusia, masing-masing mengenakan jubah darah, membawa sepotong batu spiritual yang kaya akan roh dari tambang batu spiritual. Tambang ini, memang, tidak biasa besar, dan bisa dikatakan salah satu dari sedikit di Great Chu. Jika semua batu roh di dalamnya ditambang, itu pasti akan menjadi kekayaan surgawi, dan itu akan menjadi ciptaan untuk keluarga kultivasi. Cepatlah, seorang lelaki tua berjubah darah berteriak dengan tegas lebih dari sekali, dan Tetua Pengadilan, Anda tidak terlalu berhati-hati. Di satu sisi, seorang pemuda aneh bersandar di kursinya, dengan ceria memutar-mutar jari pelatup di jarinya dan tertawa licik. Ini Xuanzu, yang berani membuat keributan di sini. Hati-hati dengan perahunya, orang tua berjubah darah itu bergumam. Benar-benar keributan. Pemuda aneh itu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Segera setelah kata-kata pemuda aneh itu jatuh, kekosongan, keseluruhannya, ditendang terpisah. Kemudian, terdengar lolongan kutukan seperti serigala yang bergema di kubah surga, hancurkan tempat ini. Menghancurkan lapangan. Dengan lolongan serigala dari Ye Shen, lelaki tua berjubah darah dan pemuda aneh itu bangkit tanpa urutan tertentu dan mengeluarkan teriakan keras dan luas. Siapa itu? Para penghancur. Ye Shen membawa Bastard Dragon Blade dan menjulurkan lehernya dengan keras. Alam roh void, mencari kematian. Orang tua berjubah darah itu meraung marah dan langsung menginjakkan kakinya ke dalam kehampaan, membunuh langit yang tinggi. Hanya saja, sebelum dia bisa menyerang, sebuah tangan giok kristal turun dari langit, menutupi langit, dan mengayunkan orang tua berjubah darah itu dengan tamparan, membalik belasan kali di kehampaan sebelum jatuh. Alam surga semu. Pemuda aneh yang baru saja bergegas ke Void Sky berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi sulit untuk menghindari diayunkan dengan tamparan. Dari mana datangnya Daois ini? Kami dari keluarga roh darah. Tolong jual muka pada kami. Sebuah suara suram keluar dari tambang batu roh besar itu, dan seorang pria tua berjubah putih melangkah keluar, seorang pembangkit tenaga listrik surga ke-9 dari alam Empyrean. Apakah keluarga roh darah sangat menggantung? Dengan suara kasar yang mengguncang langit, pria besar dan berotot dari Yan Huang membelah angkasa dengan kapak, matanya yang besar seperti lonceng tembaga masih mekar dengan esensi yang berkilau. Di belakangnya, Zhong Jiang, lelaki tua klan Su, salju debu merah, dan orang-orang kuat dari klan Yan Huang, manusia Huang, dan Su semuanya perlahan berjalan keluar, masing-masing mengenakan jubah hitam, tetapi masing-masing bermekaran dengan cahaya ilahi dengan berbagai warna, lusinan mulut yang penuh dengan orang, aura mereka terhubung, hampir membuat lelaki tua berjubah putih dari klan roh darah itu ketakutan. Orang tua berjubah putih itu tidak bodoh. Begitu banyak orang kuat berkumpul di sini di tengah malam, bukan untuk bermain di pegunungan. Ini adalah tindakan yang disengaja, terorganisir dan terencana. Tujuannya adalah tambang batu roh yang baru saja mereka temukan. Jangan katakan apa-apa, ayo kita rampok. Di sisi ini, Ye Shen melambaikan tangannya yang besar. Seketika itu juga, langit dipenuhi dengan orang-orang yang kuat. Semuanya bergegas turun dengan teriakan lega. Orang tua berjubah putih itu tidak berani tinggal di sini, dia bahkan tidak memikirkannya, dia melarikan diri. Orang tua berjubah putih itu tidak berani tinggal di sini. Kemana harus pergi? Pria besar bernama Yan Shan dari Yan Huang, membawa kapak besar, menemukan dan membunuhnya, membelah pria tua berjubah putih itu dengan kapak yang kuat, membasahi dia dengan darah dan tulang. Siapa itu? Merasakan situasi aneh di luar, teriakan marah kemudian terdengar dari tengah-tengah tambang batu roh. Pada saat berikutnya, lusinan sosok bergegas keluar dari tambang batu roh, masing-masing dengan aura yang mengesankan, dan ketika mereka menghitungnya, bahkan ada 5 orang kuat dari langit ke-9 alam Empyrean, dan para pembudidaya lainnya adalah orang-orang kuat dari alam Empyrean juga. Namun, tanpa alam surga semu, bahkan jika mereka datang dalam jumlah besar, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Bunuh, jangan tinggalkan siapapun. Ye Shen menerjang ke depan dan menebas dengan tebasan yang luar biasa, membelah salah satu langit ke-8 keluarga roh darah dari alam Empyrean dan mengirimkannya jatuh. Di belakangnya,
Zongjiang, salju debu merah dan leluhur tertua keluarga Su, mereka juga menerkam dan membunuh. Pertempuran hebat pun dimulai. Kedua belah pihak dalam pertempuran besar itu tidak ada bandingannya dalam hal kekuatan, dan pada dasarnya kecenderungannya adalah inferno yang akan menghancurkan mereka. Dalam 3 menit pertempuran, semua anggota terkuat keluarga roh darah yang menjaga daerah itu dijatuhkan, dan semua harta mereka dirampok. Selain itu, Ye Shen dan yang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan dan tidak membiarkan mereka hidup-hidup. Karena mereka tahu bahwa dalam waktu dekat, mereka, Yan Huang, pasti akan menghadapi keluarga roh darah, dan membiarkan orang-orang kuat di sini atau kembali akan meninggalkan momok bagi mereka di masa depan. Setelah menyelesaikan orang-orang kuat di sini, kerumunan itu membunuh jalan mereka ke tambang batu roh. Begitu Ye Shen, yang berada di garis depan, tiba di dasar tambang batu roh, matanya langsung berbinar, sial. Pantas saja dia seperti ini, itu hanya karena tambang batu roh ini terlalu besar. Sejauh mata memandang, semuanya cerah dan berkilau, dan di mana warna-warna itu tumpah, ada tumpukan batu roh yang tidak beraturan, besar atau kecil, ada yang berbentuk persegi, ada yang bulat, ada yang sebesar rumah, ada juga yang hanya sebesar kepalan tangan. Yang perlu dikatakan adalah bahwa jumlah batu roh itu terlalu banyak. Tidak hanya Ye Shen, tetapi bahkan Zongjiang, salju debu merah dan leluhur tertua keluarga Su, mereka juga melihatnya dengan cahaya yang bersinar, setumpuk batu roh yang begitu besar, jadilah kaya. Jangan konyol, ambil dengan cepat dan cepatlah. Ye Shen sudah menjadi orang pertama yang bergegas, dan di bawah lambaian tangannya, selusin tas penyimpanan besar melesat keluar, mulut setiap tas terbuka lebar, dan kekuatan menelan yang menakutkan muncul, dengan panik menelan sepotong biji batu roh. Di samping, Zongjiang, salju debu merah, dan orang tua keluarga Su, mereka juga secara alami tidak akan menganggur, masing-masing mengeluarkan tas penyimpanan dan senjata roh mereka untuk menyimpan barang, mengumpulkan sepotong biji. Ini adalah sekelompok bandit, dan dimanapun mereka lewat, tidak ada rambut yang tersisa. Segera, di luar biji batu roh, terdengar suara menderu, datang dari jauh, seolah-olah 1000 tentara berlari kencang, menghancurkan kehampaan dan membunuh langit. Ayo, kalian, merasa ada terlalu banyak orang kuat yang terbunuh? Zongjiang, salju debu merah dan orang tua keluarga Su, serta banyak orang kuat dari langit ke-9 alam Empyrean, dengan cepat mundur dan membunuh jalan keluar dari tambang batu roh, hanya menyisakan Ye Shen dan yang lainnya yang tersisa di tambang batu roh untuk dijarah. Beraninya kamu merampok batu roh keluarga roh darah, bunuh mereka untukku. Segera, di luar tambang batu roh, ada semburan teriakan marah, dan auranya sangat kuat, ada alam surga semu yang duduk di kota, dan jumlah orang yang kuat tidak sedikit. Kamu yang merampok? Apa, bukan? Sebuah suara kasar kemudian terdengar, itu masih pria besar dan berotot yang sama dengan ukuran Yan Huang. Alam surga semu, dan kamu berani berteriak sekeras ini. Setelah itu, terdengar suara dentuman yang menghancurkan. Di tambang batu roh, di bawah kepemimpinan Ye Shen, sekelompok orang benar-benar seperti bandit, dan kemanapun mereka pergi, biji batu roh dirampok sampai ke gagangnya. Jika mereka tidak tahu bahwa ini bukan wilayah Yan Huang, keluarga roh darah mungkin akan meminta bantuan. Jangan konyol, Ye Shen melolong keras, gunakan tubuh yang terbelah. Mendengar kata-kata ini, mata kerumunan langsung berbinar, agak lupa tentang ini. Segera, satu persatu, individu membentuk segel dan menyatu menjadi 1 atau 2 doppelganger, dan jumlah orang yang mengambil biji batu roh langsung meroket lebih dari 3 kali lipat. Buka, di sini, Ye Shen juga diam-diam melafalkan teknik rahasia Taisu, dengan penuh semangat menyatukan ratusan doppelganger, memukau orang-orang Yan Huang, diam-diam mengagumi keagungan Qi dan darah Ye Shen. Kalian lanjutkan, Ye Shen menginstruksikan, sebelum berbalik dan membunuh. Setelah dia membunuh, apa yang dilihat Ye Shen di matanya adalah langit yang penuh dengan sosok manusia. Ada banyak orang kuat dari keluarga roh darah, meskipun hanya ada 1 alam surga semu, tetapi mereka memiliki banyak orang. Selain itu, mereka juga telah membawa 3 formasi pembunuh besar, dan pertempuran telah menjadi sangat panas.
Di satu sisi, salju debu merah menghadapi alam surga paragon dari keluarga roh darah. Di satu sisi, orang tua keluarga Su bertarung melawan 9 pembangkit tenaga listrik alam Empyrean dari keluarga roh darah. Di satu sisi, Zhong Jiang memindahkan tungku perunggu besar untuk menjaga pintu masuk ke tambang batu roh, tetapi siapapun yang membunuh seseorang akan diledakkan olehnya pada kesempatan pertama. Pertempuran itu sengit, dengan sosok-sosok yang jatuh dari kehampaan sepanjang waktu, tetapi dengan 3 alam surgawi yang hebat di sisi mereka, Yan Huang pada dasarnya bebas dari korban, dan orang-orang dari keluarga roh darahlah yang menderita kerugian besar. Siapa kalian? Orang tua berambut darah dari keluarga roh darah dari alam surga paragon telah berteriak dengan marah lebih dari sekali. Hari ini, keluarga roh darah mereka ditakdirkan untuk menderita kerugian besar. Tidak hanya tambang batu roh yang akan dirampok, tetapi bahkan orang-orang yang datang untuk menyelamatkan mereka telah terbunuh dan terluka. Tetapi hingga saat ini dalam pertarungan, dia bahkan tidak tahu siapa pihak lain dan dari pihak mana mereka berasal. Untuk teriakan marah lelaki tua berambut darah itu, tidak ada yang memperhatikannya, dan salju debu merah tidak bertarung sampai mati. Misinya adalah menghentikan lelaki tua berambut darah itu. Di sisi ini, Ye Shen menghilang ke ruang hampa dengan desingan, dan teknik rahasia satu nafas mengubah 3 kemurnian segera dieksekusi. Dengan dao dan tubuh dao aslinya terbelah menjadi 2, menuju kedua dari 3 formasi pembunuh keluarga roh darah untuk membunuh mereka. Segera setelah itu, dia menyerang dengan kuat dan memusnahkan salah satu bagian dari Empyrean Realm dari formasi pembunuh gerak kekaisaran. Melihat ini, anggota terkuat dari Blood Spirit Family tiba-tiba menjadi pucat, masing-masing secara kekaisaran menggerakkan senjata roh mereka, menghancurkan ruang angkasa yang kelilingnya ribuan kaki sampai runtuh, dan Ye Shen dipaksa keluar bersamanya. Yang terkuat dari Blood Spirit Family berteriak dengan marah, dan selusin senjata roh meledak menjadi aura ilahi, menekan ke arah Ye Shen. Ye Shen mendengus dingin saat kuali ilahi Luo besar terbang keluar dari alisnya. Dengan suara gemetar, kuali ilahi Luo besar tumbuh selusin kaki dalam sekejap, dan gumpalan ki misterius jatuh, membentuk air terjun perak yang mengalir dari langit yang tinggi. Itu sangat besar dan berat seperti biasa, kuno dan alami, dan kata-kata dari surga baju besi yang diangkut mengelilinginya, mengatur diri mereka sendiri, mengilhami dengan kekuatan yang tak dapat dijelaskan namun sangat kuat, dan suara surgawi dari jalinan dao besar bergema. Dengan suara dengungan lain dari kuali ilahi Luo Agung, 100.000 pon tekanan dan banyak kekuatan dahsyat dari kuali ilahi Luo Agung meledak pada saat yang bersamaan. Adegan itu dipenuhi dengan suara-suara seperti itu, dan selusin atau lebih senjata roh yang menekan masuk jatuh dengan rintihan, dan bahkan pemilik senjata roh terguncang sampai-sampai meludahkan darah dan jatuh ke belakang. Dalam sekejap, Ye Shen telah membunuh jalan ke depan, dan dengan satu kepalan tangan dari 8 tinju yang sunyi, dia telah menghancurkan formasi pembunuhan yang sangat besar itu. Di saat yang sama, di sisi lain, tubuh daunnya juga menghancurkan formasi eksekusi besar lainnya. Setelah menghancurkan 2 formasi eksekusi, Ye Shen dan tubuh daunnya di sini menghilang ke dalam kehampaan ruang, menuju ke formasi eksekusi ketiga untuk membunuhnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, yang terakhir dan yang paling masif dan kuat dari 3 formasi pembunuh dihancurkan oleh Ye Shen dan tubuh daunnya bersama-sama. Tetapi meskipun demikian, dia telah menderita sejumlah besar luka berat. Kering. Tanpa gangguan dari 3 formasi pembunuh, pria ini bergegas langsung ke formasi musuh, dan tubuhnya yang kuat tidak bertahan sedikit pun. Beberapa dari mereka menggabungkan upaya mereka untuk membuat segel yang berharga, menyapu aura ilahi setiap saat, menenggelamkan yang terkuat dari keluarga Blood Spirit. Orang-orang kuat dari manusia kuning, masing-masing sekuat binatang buas, bergabung untuk menggunakan diagram formasi, yang benar-benar luar biasa, dengan guntur dan kilat, pedang, bayangan pedang, dan aura pembunuh semuanya berturut-turut, menyapu kehidupan masing-masing dan setiap orang kuat dari klan roh darah. Anggota terkuat dari klan Su tidak sedikit pun tertandingi, dan semua kemarahan yang mereka derita karena ditekan oleh Aula Haus Darah dan klan yang selama beberapa hari terakhir sekarang dicurahkan ke klan Roh Darah,
dan mereka semua bertindak seolah-olah mereka telah mengambil mesiu, dan mereka semua bertindak seolah-olah mereka telah terkena darah ayam, bermain-main dengan gerakan mereka dan menyapu satu demi satu. Lanjut besok lagi ya, yang gak cabaran bikin cerita sendiri.